Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rusefah dimanapun Anda berada. Ada baiknya mari kita dengarkan tausiah atau ceramah Ustadz ini tentang masalah anak. Diperbolehkan untuk mengajak anak ke masjid. Kemudian yang kedua, wajib bagi orang tua untuk memberikan briefing kepada anak, nasihat kepada anak bahwa masjid bukan playground. Ini rumah Allah dan wajib untuk menjaga sopan santun di rumah Allah. Sebagaimana Anda ketika bawa anak di rumah orang yang Anda hormati, itu kan Masya Allah, anaknya dicekeli banget. Jangan sampai lari-lari, jangan sampai bersikap tidak sopan. Yang ketiga, jika anak nakal di masjid dan Anda memungkinkan untuk menghentikannya, jangan dibiarkan, wajib dihentikan. Sehingga jangan sampai yang memarahi anak itu orang lain sebelum orang tuanya. Maka kadang ada orang yang anaknya nakal, beling, munggah-munggah, ya, gak karuan, orang tuanya nyantai, orang lain batin. Anak ini nakal wajar ya, karena dia anak. Wong tuanya mendiamkan, itu yang salah. Sehingga orang tuanya tidak boleh mendiamkan. Jangan sampai yang mengingatkan pertama justru orang lain. Dia yang pertama kali berkewajiban. Sebelumnya mungkin telah ada video tentang pentingnya mendidik anak, tentang biarkan anak bermain apa saja. Oleh karena itu perlu sedikit kami meluruskan, masing-masing pribadi punya kepentingan. Ada orang yang menghendaki sholat khusyuk, ada orang yang menghendaki sholat sambil membawa anak. Oleh karena itu kembalikan fungsi kepada asalnya. Kalau ketika kita mendidik anak bisa dilakukan di PAUD, bisa dilakukan di TPQ, ya sebaiknya ajari anak tentang sholat pada saat TPQ, PAUD dan sebagainya. Tapi ketika sudah aplikatif sholat, ya tentunya kita harus mengajari anak bagaimana dia sholat dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Masing-masing punya dasar, punya dalil. Ada hadis tentang Hasan dan Husain misalnya, ada hadis tentang Ikrimah, tentang Nabi dengan cucunya. Tetapi bukankah Nabi juga bersabda agar kita mengajari anak untuk sholat itu ketika usia 7 tahun. Paling tidak itu adalah usia edukatif, usia di mana anak mulai belajar mengerti, diajari mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Mungkin permasalahan sosial yang dihadapi di semua masjid adalah sama. Ketika mungkin anak yang dianggap ribut adalah anak jamaah biasa, mungkin semua orang berani komentar. Tetapi ketika yang membuat ribut adalah anak pengurus masjid, atau yang paling berkuasa di masjid, atau yang ditokohkan di masjid, itulah menjadikan kadang tidak berani berbicara apa-apa. Maka secara guyon, channel YouTube Rusefah itu pernah menayangkan tentang bedanya ulama dengan ubaru. Apa bedanya ulama dengan ubaru? Kalau ulama itu putranya sudah tua-tua, sudah sepuh-sepuh, maka ketika dia menjadi figur di depan, menjadi imam di depan, mungkin anaknya sudah tidak rewel ketika sholat. Nah sekarang ini bermunculan ubaru. Ubaru itu bukan ulama, ubaru itu ustadz baru muda, baru belajar dan lain sebagainya. Pengurus-pengurus juga relatif usianya muda-muda, sehingga anaknya kecil-kecil. Nah ketika situasi seperti ini, terkadang kita tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu mari kita kembalikan fungsi masjid kepada fungsi awalnya. Kalau masjid berfungsi secara umum adalah untuk kemaslahatan umat 24 jam. Tetapi dari 24 jam itu tentu ada pembagian waktu untuk sholat. Nah ketika waktu sholat itulah kita perketat. Ketika waktu untuk bermain, silahkan bermain dan sebagainya. Pada akhirnya sama dengan fasilitas umum. Masjid rumah Allah, lapangan rumah Allah, lapangan voli rumah Allah. Ketika berada di lapangan voli, ketika waktunya main, ya mungkin tidak tepat ketika kita sholat. Tapi ketika ke situasi terbatas, tempat sholat tidak ada, Jumat menambah, Idul Adha, Idul Fitri, mungkin bisa lapangan voli digunakan untuk sholat. Ketika di masjid, mungkin bisa untuk bermain. Tetapi ketika waktunya ngaji, ketika waktunya sembahyang terutama, ya bermainnya dikurangi. Kalau dia mau bermain sambil sembahyang, ya posisikan, lakukan itu pada saat dia belajar di PAUD atau TPQ ataupun TPA. Sehingga mudah-mudahan masing-masing bisa bertanggung jawab
tentang pentingnya mendidik anak, juga tentang pentingnya menghormati orang lain yang menghendaki kekhusyuan dan ketenangan dalam sholat, walaupun khusyuk itu hal yang berat.